Ada jatah kita tak pupuk? Ya jadi ini Udah mulai. Mas mulai. posisinya kami ini kan masih kebingungan ini persoalan pupuk ini gitu kan. Nah kalau di pembusukan ini ya unsur yang utama infonya sih yang paling ya kita bisa menjelaskan unsur yang pasti apa kemudian bagaimana aplikasinya. Oh iya ini Pak Direktur Lembaga Agri nih sama Pak Komisaris ini. Jadi kita kan harus memahami apa itu sebenarnya urea. Nah, urea itu ada dua bentuk dalam penyerapannya. Yang pertama itu ada dalam bentuk amonium. Amonium itu NH4+. Jadi dia dalam bentuk kation. Dan satu dalam bentuk NO3 atau nitrat. Nah, NO3 min. Nah, sebentar dulu, NO3 dalam bentuk anion. Nah, kan yo. Kation itu adalah valensi yang memiliki positif ya. Positif. Kalau anion itu adalah negatif. Nah, itu hanya untuk membedakan perlakuan tanahnya. Jadi karena amonium adalah positif, berarti dia harus dipahamkan kapan harus digunakan. Biasanya kalau nitrat itu karena dia posisinya negatif, dia kalau tidak misalkan di pH asam, maka dia akan tambah asam, misalkan seperti itu. Tapi kalau karena dia positif, berarti dia akan meningkatkan pH-nya seperti itu. Nah, tujuannya sebenarnya masalah penyerapannya. Kalau jenengan mau cepat penyerapannya, pilihkah urea yang bahan bakunya banyak nitratnya, kan gitu. Nah, karena kan dia cepat kan gitu. Kalau lebih datanya gimana? Ya kan di karungnya ada tersedia dia. Karungnya harus dia bisa menjelaskan dia dari nitrat atau dari Terima kasih ya. dari nitrat atau dari itu tadi. Nah, dari NH4 amonium kan gitu. Sekarang harus pintar karena amonium pasti akan mudah kalau sampai nabungkan. Jadi semuanya untuk respon ininya gimana? Cara mau pas untuk responsif terhadap serapan unsurnya. Nah, tapi dengan misalkan kondisinya kayak gini, pH-nya aman, tidak terlalu asam, sampai taburkan nitrat kalau kayak ZA gitu, misalkan jauh lebih cepat dia respeknya kan gitu. Tapi kalau mau pakai yang amonium yang dari NPK pasti dia agak lebih lambat. Nah, pertanyaannya cuma satu, dia cocok di mana kan gitu. Ya bisa jadi kalau pH-nya semakin asam dia, kalau nitrat kan juga nggak baik. Misalkan pH yang tanah pasir, tanah misalkan seperti itu, berbagai penelitian banyak. Nah, jadi itu dari satu urea, dia pilih yang NH4 atau ureanya. Jadi pertanyaannya murah mana antara yang nitrat sama yang dari amonium? Kalau kami kan biasa aplikasi begini, sederhananya begini, 2 kali penerapan NPK, kemudian 1 kali penerapan urea, kemudian setelah itu 1 kali penerapan dolomit atau gistrit. Oh, kalau ini kan mayoritas sampean yang gunakan adalah itu yang amonium, karena kan yang nitrat biasanya kan dari ZA. Jenengan kan sedangkan nggak gunakan, makanya kalau sampean mau cepat responsif pupuknya, sampean menggunakan ZA nggak apa-apa, mau mengejar pak itu gitu. Bukan pengaruhnya bukan di kadar. Oh, ya nggak di kadar misalnya urea ya memang 46% nitrogen. Ya itu. ZA kan lebih rendah dari itu. Nah, subsidi. Nah, bukan gitu. Sekarang harus diterjemahkan dulu. Kadar itu dihitung kan, kalau mau mengonversikan dasarnya bisa dihitung. Kalau sampean pakai bodrek, dosisnya adalah 1000 gram, sedangkan satu kandungannya itu adalah 500 gram, sampean harus makan berapa biji? 2 biji. Nah, 2 biji. Nah, sekarang ZA itu kandungan 21%. Nah, si urea kandungannya 46%. Nah, sekarang posisinya urea harusnya dosisnya 10 gram. Maka kalau ZA dosisnya harus berapa? 20. Nah, 20. Itu apa posisinya? Dosisnya kan sama. Tapi yang pertanyaan yang kedua kan belum ada pertanyaan kedua. Mana yang bisa cepat lebih menghabiskan? Bodrek dengan dua kapsul atau satu tablet? Kan enggak itu. Yang cepat larut ke serap yang mana? Yang satu.
Nah, itu yang satu. Nah, sekarang pertanyaan ke urea juga. Urea 46%. Nah, ZA 21%. ZA dari untuk nitrat dia. Yang satunya apa amonium. Nah, proses penyerapnya serap mana? Nitrat kan? Yang ZA kan? Nah, belum tentu yang kadarnya lebih rendah, tapi secara penyerapan sama tanaman jauh lebih cepat gitu. Persoalannya ZA ini kan subsidi. Ya tidak semuanya subsidi. Sampean kan yang sampean baca di pasar itu kan di situ ZA saja. Yang adanya ZA subsidi. Nah, saya kan ada pupuk ami, fosfat, apa itu ada. Ya kebetulan mungkin karena di toko pertanian itu pasarnya nggak banyak sehingga nggak diadakan di sini. Kalau di toko-toko besar kan bisa memilih kan gitu. Ini kemarin itu bilang Nah itu jadi dibaca dulu. Sekarang kalau pertanyaannya Pak, kandungannya ini ureanya, amonium atau nitrat kan gitu. saya break dulu. Iya, Ya, ya. Kalau itu pupuk-pupuk urea non subsidi itu Ya, nitrat? Ya bisa jadi bisa dua-duanya. Nanti dilihat. Tapi mayoritas biasanya amonium. nggak pusri misalkan kan? Amonium mayoritasnya. Oh, NH3, amonium. NH4 kan misalkan. Tapi kalau harga Tapi sudah naik memang. tergantung yang buat bahan bakunya Mas. Bisa nitrat, Bisa dibantu dipilah. tergantung proses pembuatan. Karena itu teknologi. Tidak ada yang bisa disalahkan. Satunya kation, satunya anion gitu. Kation adalah positif, NO3 min kan anion kan gitu. Dan ini proses penjerapan haranya bisa. Gitu Mas Don. Aku kemarin beli itu NPK granular 15-15-64. Nah, kalau itu bacanya adalah NPK dalam bentuk granuler butiran 16,6, komposisi ureanya adalah 16. Kan gitu. 3 kali. Tapi pelarutannya kok lambat ya Mas? Nah, kalau pelarutannya lambat tergantung juga teknologi pupuknya. Nah, sampean memilih pupuk itu ada urutan dari atas. Namanya pupuk NPK yang paling mudah larut adalah NPK campur. Sampean campur urea, campur KCl, campur ini Bapak sampean larutkan. Jadi NPK itu di teknologi untuk lambat larut itulah yang paling baik. Sampean yang salah memilihnya. Jadi semakin lambat larut sebenarnya yang diharapkan supaya pelan-pelan masuknya. Kalau sampean langsung habis itu malah rugi gitu. 170 itu diambil semua. Enggak. Ya tapi kan untuk bibit ini kan Nah, ya pengennya kan makanya cepat. ketika larut itu cari yang kandungan nitratnya lebih tinggi misalkan kan seperti itu. Oh. Nah, makanya Aku harus, mikir apa ini yang dinamakan slow release? Iya. ya itu. Jadi ada pupuk itu ada dua. Jadi ada SRF dan CRF. Nah, yang pertama kan setelah pupuk itu tadi kan granuler, nanti kan Iya. SRF, slow release fertilizer kan gitu. Terus di atasnya lagi ada namanya CRF, control release fertilizer. Jadi artinya adalah pupuk lambat tersedia kalau yang slow. Kalau kontrol itu bisa dikontrol, ini akan 1 bulan 2 bulan itu habis kan seperti itu. Oh. Gitu Mas Don. Iya. Apa Pak Dino tanya coba? Ya nanti dikurangi dikit ya, kurang sendiri ya. Kirim